Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, kali ini saya akan mengisahkan tentang satu kisah yang terjadi pada masa Rasul. Seorang perempuan yang melaporkan tentang kejantanan suaminya kepada Rasul. Siti Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu ketika istri Rifa'ah al-Quradi yang bernama Tamimah bin Wahab, di versi yang lain ada yang mengatakan bahwa ia bernama Suhaimah, datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, dahulu ini aku adalah istri Rifa'ah al-Quradi, tetapi ia telah menceraikan aku sebanyak 3 kali. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman Az-Zabir. Akan tetapi ya Rasulullah, sungguh apa yang dimiliki oleh Abdurrahman atau miliknya Abdurrahman, yang dimaksud adalah zakarnya, seperti sehelai kain yang lembek, kata Tamimah seraya memegang ujung kain jilbabnya. Dalam riwayat Imam Bukhari atau versi hadis yang lain, istri Rifa'ah mengatakan, suami saya ini ya Rasul tidak memiliki kesalahan apa-apa kepada saya. Namun apa yang ia miliki, maksudnya miliknya dalam tanda petik, zakarnya, tidak bisa memenuhi kebutuhan saya karena seperti sehelai kain lembek, lemes ya. Mendengar laporan perempuan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi dengan bijaksana dan tersenyum. Beliau lalu bersabda, kau ingin kembali lagi kepada Rifa'ah? Itu tidak boleh sampai kau merasakan madunya usailatahu dan ia merasakan madumu usailataki. Ketika peristiwa itu terjadi, Sayyidina Abu Bakar juga sedang berada di sana. Di luar pintu ada seorang sahabat bernama Khalid bin Sa'id yang ingin meminta izin untuk masuk. Akan tetapi Rasulullah belum mengizinkannya masuk. Mendengar pengaduan perempuan tersebut, lalu ia berkata dengan sedikit jengkel, hai Abu Bakar, tidakkah kau mendengar kata-kata kotor yang ia ucapkan di hadapan Rasulullah? Ini diriwayat Imam An-Nasai dan Imam Tirmidzi. Jadi dia laki-laki yang ada di luar tadi, Khalid bin Sa'id, jadi menganggap bahwa kata-kata yang disampaikan, peristiwa yang disampaikan, yang diadukan kepada Rasul adalah termasuk kata-kata yang tidak pantas, hal yang kotor. Nah sekarang apa yang bisa kita petik dari pelajaran tersebut, dari hadis tersebut? Yang pertama, ketika menghadapi persoalan yang mengganjal pikiran, para sahabat, termasuk sahabat yang perempuan ya, akan datang menemui Rasulullah SAW dan mengadukan persoalan tersebut sehingga ditemukan jalan keluar yang baik, terutama dalam perspektif agama. Rasa malu dikesampingkan sedemikian rupa asal mereka mendapat jawaban dari persoalan tersebut. Kepuasan spiritual karena mendapat jawaban langsung dari Rasulullah SAW dan bisa bertemu bahkan berkomunikasi langsung dengan beliau merupakan hal yang sangat mendasar bagi mereka dan membahagiakan sekali. Dalam pengaduan tersebut, komentar Syekh Sulaiman bin Muhammad, beliau mengatakan bahwa seorang perempuan boleh melaporkan persoalan ranjangnya di hadapan hakim, dan hal tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan sifat haya, itu ya, sifat malu ya, dan termasuk tidak mengurangi atau menghancurkan sifat muru'ah. Muru'ah ini adalah sifat yang menjaga harga diri. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa menyampaikan kebenaran merupakan perbuatan baik, meski bisa saja orang lain menilai kita telah melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang kurang etis dan sebagainya, sebagaimana Khalid bin Sa'id tadi yang menilai perempuan yang melaporkan kejantanan suaminya kepada Rasulullah SAW dinilai sebagai perbuatan yang kurang etis. Dialek, intonasi, nada bicara
mimik wajah dan sebagainya membuat seseorang berpikir tentang diri kita. Itulah sebabnya persepsi seseorang tentang kita sering terperangkap dalam pikirannya sendiri. Bahkan ia tidak mau mengenal kita lebih dekat. Padahal apa yang dipikirkannya belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi pada diri kita. Ketika seseorang berpikir jelek tentang kita, maka ia tidak akan mau mengenal kita dan seakan-akan memakai kacamata hitam dalam menilai kita. Semua hal yang ada pada kita tidak ada yang menyenangkan baginya. Bahkan kebaikan yang kita berikan kepadanya bisa saja dianggap sebagai sebuah kejelekan atau sebagai sebuah jebakan. Oleh karena itu, persepsi atau anggapan sebagai hasil olah pikir manusia terhadap kita merupakan kejahatan yang luar biasa. Semua yang kita lakukan dan kita katakan akan menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi seorang yang membenci kita. Demikian juga sebaliknya, bagi orang yang menyayangi kita, mencintai kita, menyukai kita, semua yang kita lakukan akan menjadi baik bagi mereka. Hal itu akan menyenangkan bagi para pendukungan kita. Dengan demikian kita tidak perlu berbangga atas pujian orang lain kepada kita. Demikian juga sebaliknya, kita tidak perlu bersedih atas kecacian atau makian atau sedikit negatif orang lain terhadap kita selama kita berucap dan bertindak atas dasar kebaikan dan masih dalam koridor aturan agama yang benar. Kita tentu masih ingat kisah Luqman Al-Hakim yang pergi ke pasar bersama anaknya dengan mengendarai seekor keledai. Saat itu Luqman naik ke atas keledai, sementara anaknya menuntun keledai tersebut. Setiap orang yang melihat pemandangan tersebut mencibir dan mengatakan bahwa Luqman adalah orang tua yang tidak sayang pada anaknya. Masa dia naik, anaknya disuruh menuntun keledai tersebut. Lalu ia menaikkan anaknya sehingga himar tersebut mengangkut dua beban, Luqman dan anaknya. Setiap orang yang melihat pemandangan tersebut kemudian mencibir lagi dan mengatakan, satu himar untuk dua orang, kenapa tidak ditambah satu lagi biar genap 3. Ini untuk menggambarkan bahwa himar itu tidak kuat menanggung beban terlalu banyak. Dan ini adalah penilaian orang lain. Kemudian Luqman turun, sedangkan anaknya dibiarkan di atas punggung keledai. Melihat pemandangan tersebut, setiap orang yang berpapasan dengannya kemudian mengatakan, anak yang tidak tahu sopan santun, membiarkan ayahnya berjalan kaki. Anak itu pun kemudian turun juga. Kemudian keduanya berjalan kaki sambil menuntun keledai tersebut. Tidak ada yang menunggang keledai. Tapi apa yang terjadi kemudian? Setiap orang yang melihat pemandangan tersebut kemudian berkata, orang-orang yang bodoh, keledai dibiarkan kosong, hanya dituntun saja. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana persepsi orang lain tentang kita memang sering tidak pas dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, kepuasan biologis atau seksual memang bukan tujuan utama dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, jika kepuasan ini tidak terpenuhi dengan baik dalam rumah tangga, maka masalah lain akan muncul. Kepuasan biologis menjadi bagian penting dalam membangun keharmonisan sebuah rumah tangga. Banyak sekali rumah tangga yang hancur berantakan karena salah satu pasangan tidak merasakan kepuasan saat melakukan hubungan suami istri. Dan bila hal itu tidak dicarikan solusinya, maka tidak akan ada keharmonisan rumah tangga. Antara lain terjadi perselingkuhan, pertengkaran, permusuhan, hingga penganiayaan, bahkan mungkin bisa saja pada akhirnya terjadi pembunuhan. Oleh karena itu, baik suami maupun istri harus selalu menjaga diri, merawat tubuh, serta menjaga stamina agar keduanya bisa merasakan kenikmatan saat berhubungan suami istri. Berbagai jamu dan ramuan yang bisa menyehatkan tubuh dan bisa membangkitkan birahi tapi aman dikonsumsi bisa dicoba sebelum berhubungan badan dengan pasangan. Makanan yang bergizi dan sehat, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup tentu dapat membantu menjaga stamina dan kebugaran tubuh sehingga keharmonisan rumah tangga bisa tetap terjaga. Yang terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa di atas adalah dalam perspektif hukum Islam, kisah tersebut mengandung pemahaman bahwa seorang perempuan yang telah dicerai sebanyak 3 kali, baik secara sekaligus ataupun memang dicerai sudah mengalami penceraian sebanyak 3 kali, tidak bisa kembali lagi kepada suaminya sampai ia menikah kembali.
dan suaminya yang baru telah menyetubuhinya meskipun hanya sedikit. Artinya ia melakukan hubungan suami istri meski tidak sampai terjadi orgasme atau keluarnya sperma. Hal ini bisa dipahami sebagaimana sabda Rasul yang di atas, sehingga engkau merasakan usailatahu dan dia merasakan usailataki, merasakan madumu dan kau merasakan madunya, manisnya. Nah, usailun itu adalah sigat tasghir yang berarti sedikit. Jika suami yang baru sudah menceraikan si istri dan habis masa iddahnya, maka suami sebelumnya bisa kembali menikahinya. Namun hal ini tidak bisa direkayasa. Artinya begini, seorang suami yang terlanjur menjatuhkan talak 3 kepada istrinya tidak bisa menyuruh orang lain menikahinya dengan perjanjian agar diceraikan dan jangan disetubuhi dan harus diceraikan setelah menikah. Nah, ini tidak bisa. Ini penting diketahui oleh para suami agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya, karena abghadul halal ilallah at-talaq, paling dibencinya hal yang halal bagi Allah adalah tolak. Sebab hal tersebut merupakan hal yang tidak baik dalam pandangan Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Simak terus di channel ini bagian-bagian penting yang mengungkapkan tentang senyum indah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan peristiwa-peristiwa unik yang terjadi pada masa sahabat, pada masa Rasul, sehingga membuat Rasul tertawa. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dari beliau. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.